Bismillahirrahmanirrahim. Alamatul Lailatul Qadar. Qala ba'du ahli ilmi lailatun samha la haratun wala baridatun bal yakunul jawu munasiban. Tanda-tanda Lailatul Qadar. Qala ba'du ahli ilmi, sebagian para ulama mengatakan di antara tandanya adalah lailatun samha, malam yang cerah. Maksud cerah itu la hara wala baridah, enggak panas enggak dingin. Bal yakunul jawu munasiban. Udaranya cocok. Wa yadullu lidzalika hadits Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inni kuntu uritu lailatal qadari tsumma nusituha. Dulu aku diperlihatkan di mimpi malam Lailatul Qadar, kemudian aku dibuat lupa. Wa hiya fil ashril awakhir. Lailatul Qadar itu ada pada malam 10 terakhir. Wa hiya talqatun baljah. Itu malam yang talqah, munculnya itu cerah, sejuk. La haratun wala baridah, itu makna talqatun baljah. Kana fiha qamarun, seakan-akan pada malam tersebut ada bulan, yafdahu kabaha, yang mengalahkan cahaya-cahaya bintang yang lain. La yakhruj syaitanuha hatta yakhruj fajraha. Wallahu alam, untuk lafaz ini tadi yang la yakhruj, kalau arti secara bahasa Indonesia, malam tersebut itu syaitan tidak keluar sampai terbit fajar. Wallahu alam, apakah syaitan yang dimaksud syaitan hakiki atau yang makna manawi. Wallahu alam, kalau secara zahir hadis ya hakiki. Jelas ya? Ini hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam sahih, disebutkan sahih Ibnu Huzaimah di sini. Wal hadis yahsun bi majmu'i turuq. Hadis ini bisa naik derajatnya menjadi hasan dengan jalan-jalan yang ada. Ya. Difahami? Dalam artian malam tersebut disebutkan tandanya di sini la haratun wala baridah, enggak panas enggak dingin. Ka'anna fiha qamarun yafdhah kaukabah. Seakan-akan pada malam tersebut ibarat bulan yang menyingkap cahaya-cahaya kaukab, itu ya bintang sebenarnya, cahaya ya, cahayanya dia, cahayanya bulan. Bulan itu juga disebut kaukab. Cerah, tidak ada mendung, tidak ada, jadi seakan-akan bulan memperlihatkan cahayanya lah, gitu loh. Nah, la yakhruj syaitanuha hatta yakhruja fajruha. Wallahu alam, yang ini kalau secara zahir lafaz makna syaitan ya syaitan tidak keluar pada malam tersebut, syaitan sampai terbit fajar. Wallahu alam. Yang kedua, annallaha qad yura al-insan al-laila fil manam. Kama hasala dzalika li ba'dhi sahabah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yuri, itu bacanya yuri bukan yura. Anallahu qad yuri al-insana al-laila fil manam. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan malam Lailatul Qadar tersebut kepada insan di alam mimpi. Kama hasala dzalika li ba'dhi sahabah. Sebagaimana yang demikian itu terjadi pada sebagian sahabat. Ya dulu ala dzalika hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna rijalan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam uru lailatul qadar fil manam fi sab'il awakhir. Dari Abdullah bin Umar bahwasanya ada sekelompok sahabat yang mereka diperlihatkan malam Lailatul Qadar di alam mimpi pada 7 terakhir. Faqala Rasulullah SAW ara ru'yakum qad tawata'at fi sab'il awakhir. Kata Rasul, aku melihat mimpi kalian itu saling bercocokan pada 7 terakhir. Faman kana mutaharriha falyataharraha fi sab'il awakhir. Siapa ingin berupaya mencarinya, cari dalam 7 terakhir. Kemudian kuwatul idha'ah wan nur fi tilkal lailah, kuatnya cahaya
pada malam tersebut. Kenapa? Dikarenakan ka'anna fiha qamaron yafdah kaukabaha. Seakan-akan malam tersebut bulan buka cahayanya. Sebenarnya bulan enggak purnama, karena kan sudah di atas 20 ke atas kan. Namun malam tersebut cerah, enggak tertutup awan. Jadi seakan-akan malam yang terang gitu. Wa idil alama fil waqtil hadir la yahussu biha. Ini tanda seperti ini di waktu zaman sekarang ini tidak bisa dirasakan ya. Kenapa? Illa man kana fil bar ba'idan anil anwar, kecuali orang yang jauh dari cahaya. Kalau kita di kota ini kan terkadang sama saja ya, karena terang. Wa dalil hadits Ubadah bin Samit wa fihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna amarat lailatul qadar anha safiyatun baljah. Malam Lailatul Qadar itu tandanya adalah safiyah, bersih, baljah. Baljah itu ibarat baru muncul itu. Ka'anna fiha qamaron sati'an sakina sajiyah. Seakan-akan pada malam tersebut ada bulan yang sati, memancar, tenang, ya, mengeluarkan cahayanya. Kemudian yang keempat, nuzulul matar. Malam Lailatul Qadar ada turun hujan. Jadi malam tersebut adalah malam yang turun padanya hujan. Berdasarkan hadis Abdullah bin Unais, anna Rasulullah SAW qala uritu lailatul qadar thumma unsituha wa arani asjudu fi ma'in wa tinin. Kata Rasul, aku diperlihatkan di malam Lailatul Qadar, diperlihatkan dalam mimpi, kemudian aku dibuat lupa dan aku melihat diriku sujud pada becek-becek. Famutirna lailatal salasin wa isyrin. Kami turun hujan di malam ke-23. Fa shalla Rasulullah SAW wa anna atharal ma' wa tina ala jabhatihi. Dan ada tanda bekas hujan itu di dahi Rasul. Jelas ya? Di antara tandanya ada hujan, tandanya apa? Kana fiha qamaron sati'an sakina sajiyah. Alami. Malam tersebut seakan-akan ada cahaya bulan yang memancar, normal, alami ya. Kemudian juga yang disebutkan la hara wala baridah ya. Kemudian pada poin kelima, anna syamsa tatlu fi sabihatiha laisa laha syu'a'un safiyah. Matahari terbit di pagi harinya, laisa laha syu'a. Tidak memiliki apa? Syu'a. Apa namanya? Silauan. Tidak punya silauan ya. Malah safiyah, bersih. Laisat ka'adatiha fi baqiyatil ayyam. Berbeda dengan kebiasaannya di hari-hari biasa. Wa yadullu alaihi hadis Ubay bin Ka'ab marfu'an wa amaratuha an tatlu'a asy-syamsu fi sabihati yaumiha bayda la syu'a laha. Matahari keluar putih, tidak ada silau. Qala Syekh Al-Utsaimin, fa in qala qailun mal faedah minal alamat al-lahiqah. Kalau dia nanya, apa faedah alamat, tanda-tanda ini, apa fungsinya kita mengetahuinya? Al-jawab istibsyarul mujtahid fi tilkal lailah wa quwa imanihi wa tasdiqihi. Istibsyar, pemberian berita gembira kepada orang yang bersungguh-sungguh pada malam tersebut, serta kekuatan keimanan dia dan pembenaran dia. Wa annahu ya'zum raja'uhu fiha fima fa'ala fi tilkal lailah. Dan bahwasanya akan semakin besar harapan dia pada apa yang akan dia kerjakan pada malam tersebut. Kalau dia tahu kan, wah ini malam Lailatul Qadar, dia akan semakin semangat. Tanbih, qala Syekh bin Baz, berkata Syekh bin Baz, wa qad tura Lailatul Qadar bil ain liman waffaqahu Allah Subhanahu wa taala wa dzalika bi ru'yati amaratiha. Terkadang malam Lailatul Qadar itu bisa dilihat dengan mata bagi orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat tanda-tandanya. Wa kana as-sahabah radhiyallahu anhum yastadillu 'alaiha bil alamat atau bi alamat. Dulu para sahabat
berdalil memastikan malam Lailatul Qadar tersebut dengan tanda-tanda. Walakin adamu ru'yatiha la yamna husul fadliha. Akan tetapi tidak mampu melihat tanda-tandanya tadi bukan menghalangi terhasilkan keutamaannya. Liman qamaha imanan wa ihtisaban, bagi orang yang menegakkan ibadah pada malam tersebut dengan penuh keimanan dan ihtisab. Fal muslim yanbaghi alahu ayyajtahida fi taharriha fil ashril awakhir min Ramadan. Seorang muslim sepantasnya dia untuk bersungguh-sungguh dalam mencarinya di 10 terakhir Ramadan. Kama amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu bidzalik. Sebagaimana yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabatnya akan hal tersebut. Jelas ya? Kaf. Ta'riful i'tikaf fil lugha luzumus syai' wa habsun nafsi 'alaih. Secara bahasa luzumus syai' wa habsun nafsi 'alaih, menempati sesuatu dan menahan diri padanya. Wa minhu qauluhu ta'ala ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Apa ini? At-tamathil, berhala-berhala yang kalian tempati di sini, yang kalian senantiasa akifun, maksudnya luzumus syai'. Kalau tidak salah ini ucapan Ibrahim, kalau tidak salah. Ya. Wa fi syara' luzumu masjidin li ta'atillahi ta'ala ala wajhin makhsus. Secara syariat, i'tikaf itu adalah menempati masjid dalam rangka mentaati Allah dengan cara yang khusus. Wa qila al-maqam fil masjid min syakhsin makhsus ala sifatin makhsusah ta'abbudan lillahi subhanahu wa ta'ala. Ada yang menyatakan definisinya al-maqam tinggal di masjid dari person tertentu dengan cara sifat tertentu dalam rangka ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mas'alatun hukmul i'tikaf, hukum i'tikaf. Qala Ibnul Mundhir ajma'a ahlul ilmi ala anna al-i'tikaf sunnatun la yajibu 'ala an-nasi fardhan. Ibnu Mundhir mengatakan para ulama sepakat i'tikaf itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Illa ayyujibal mar'u 'ala nafsi al-i'tikaf nadhran, kecuali kalau seseorang mewajibkan kepada dirinya i'tikaf tersebut sebagai bentuk apa? Nadhran. Fa yajibu 'alaihi, maka berubah menjadi wajib. Wa mimma yadullu 'ala annahu sunnah, di antara argumentasi yang menunjukkan itu hukumnya sunnah, fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mudawamatu 'alaihi, perbuatan Rasul dan kontinunya Rasul. Taqarruban ila Allah ta'ala, dalam rangka taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa talaban li thawabihi, mengharapkan pahala, wa i'tikafu azwajihi ma'ahu wa ba'dahu, serta i'tikafnya istri-istri beliau bersama Rasul dan setelah wafatnya Rasul. Wa yadullu ala annahu ghairu wajibin, di antara dalil yang menunjukkan itu tidak wajib, anna ashabahu lam ya'takifu, sahabat ada yang tidak i'tikaf, ya. Di kalangan sahabat ada yang tidak i'tikaf. Wala amarahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam bihi illa man aradahu. Rasul tidak memerintahkan untuk i'tikaf kecuali yang ingin i'tikaf saja. Wa qala man arada ya'takifa falya'takif al-ashr al-awakhir. Rasul mengatakan siapa ingin i'tikaf, i'tikaflah di 10 malam terakhir. Walau kana wajiban lama allaqau bil iradah. Kalau seandainya wajib, tentu Rasul tidak akan mengikatnya dengan iradah, menggantungkannya dengan iradah. Kata Rasul, man arada, siapa yang pengen. Wa amma idza nadharahu fayalzamuhu. Adapun kalau dia bernazar maka wajib. Dia qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu. Siapa yang nazar untuk mentaati Allah maka taatilah. Rawahul Bukhari wa an Umar. Riwayat Bukhari. Wa an Umar annahu qala ya Rasulullah inni nadartu an a'takif fil Masjidil Haram faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, atau inni nazartu an a'takif lailatan fil Masjidil Haram faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aufi binadrik. Umar mengatakan, ya Rasulullah, aku pernah bernazar untuk i'tikaf 1 malam saja di Masjidil Haram. Rasul mengatakan apa? Tunaikan nazarmu. Wa amma hikmatuhu wa faidatuhu, adapun hikmah dan faedahnya, faqad qala Ibnu Qayyim fil hadi fil huda, maksudnya Zadul Ma'ad ini, fi hadi khairul ibad. Lamma kana salahul qalbi wa istiqamatu ala tariqi sayrihi ila Allah subhanahu wa ta'ala mutawaqqifan ala
jami'atihi jam'iyatihi 'ala Allah wa lammi sya'fihi bi iqbalihi bil kulli 'ala Allah. Tatkala kesolahan suatu hati, ya, kebaikan suatu hati dan keistiqomahan hati tersebut adalah di atas jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kebaikan suatu hati dan keistiqomahan suatu hati yang berjalan di atas Allah Subhanahu wa taala itu terhenti pada kefokusan terhadap Allah dan mengumpulkan pikiran-pikirannya secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Syuri'al i'tikafu, maka disyariatkan i'tikaf alladzi maqsuduhu wa ruhuhu, yang mana i'tikaf tersebut adalah tujuan dan rohnya dia. Uquful qalbi, ya, maksud dari i'tikaf tadi, maqsuduhu ay maqsudul i'tikaf wa ruhul i'tikaf. Uquful qalbi 'ala Allah ta'ala wa jam'iyatihi wa jam'iyatu 'alaihi. Uquful qalbi, empelnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala dan terfokusnya hati dengan Allah Subhanahu wa taala, wal khalwatu bihi, dan menyendirinya hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan i'tikaf tadi apa? Uquful qalbi. Wal inqita' 'anil istighal bil khalqi wal istighal bihi wahdahu subhanahu wa ta'ala, dan terputus dari kesibukan terhadap makhluk serta hanya menyibukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bihaitsu yasiru dzikruhu wa al-iqbalu 'alaihi fi mahalli humumil qalbi wa khataratihi. Dari sisi yang mana penyebutan dia, zikirnya dia, wal iqbal 'alaihi, ya, zikirnya dia kepada Allah, maksudnya ingatnya dia kepada Allah dan ibadah dia kepada Allah, harapan dia kepada Allah, itu pada fi mahalli humumil qalbi wa khataratihi, pada besit-besit hati dan sesuatu yang muncul di pikiran-pikiran hati tersebut, khatar. Jadi tujuan hikmah i'tikaf adalah menjadikan hati ini fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mikirkan yang lain. Selama 10 hari tadi dia fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas'alatun, mata yabda'u man arada al-i'tikaf fil ashril awakhir min Ramadan wa mata yakhruj min al-i'tikaf? Kapan seseorang mulai i'tikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan dan kapan dia keluar dari i'tikaf? Yadkhulul masjid qabla ghurubi syamsi min lailati 21. Dia masuk masjid sebelum terbenam matahari atau sebelum terbenam matahari pada malam ke-21. Lima ruwiya an Abi Sa'id, lihat, qabla ghurubi syamsi, itu yang afdal. Qabla ghurub asy-syams. Jadi masuknya sebelum maghrib. Berdasarkan hadis Abu Sa'id, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asyra al-awsat min Ramadan. Dulu Rasul i'tikaf pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Malam ke-21. Jadi Rasul i'tikaf pada 10 pertengahan, ya. Sehingga tatkala pada malam ke-21, hiyal laila allati yakhruj fiha sabihatuha yakhruj fi sabihatiha min i'tikafi. Malam ke-21 itu adalah malam yang Rasul keluar dari tempat i'tikafnya. Qal, tiba-tiba Rasul mengatakan, man kana i'takafa ma'i falyatakif al-asyrul awakhir. Siapa yang i'tikaf bersama kami, i'tikaflah pada 10 malam terakhir. Wa annahu yadkhulu mu'takafahu qabla tulu'il fajri min awwalihi. Beliau masuk mu'takaf. Mu'takaf itu apa? Tempat i'tikaf, ya, kemah, ya, sebelum terbitnya fajar, di awal i'tikaf. Tapi masuk masjidnya kapan? Sebelum maghrib. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arada ya'takifa shalat subha tsumma dakhala mu'takafahu. Dulu Rasul kalau ingin i'tikaf, beliau salat subuh kemudian masuk kemahnya. Wa yakhruj min mu'takafihi idza ghabat asy-syamsu akhiru yaumin min Ramadan. Kalau dia ingin keluar, maka batas akhirnya tatkala terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Wa syahru yanqadi bi ghurubi syams. Bulan itu akan berakhir dengan terbenamnya matahari.
ba'dul umur allati yusannu fi'luha lil mu'takif. Sebagian perkara-perkara yang disunnahkan untuk dilakukan bagi orang yang i'tikaf. Yang pertama, as-sunnah lahu ayadkhula mu'takafahu hina yanwi al-i'tikaf. Disunnahkan bagi dia untuk masuk ke tempat i'tikaf tadi ketika dia meniatkan i'tikaf. Wa yakhruj ba'da mudhil mudda allati nawaha. Dan dia keluar setelah berlalunya waktu yang telah dia niatkan. Kalau niatnya untuk 10 hari, kalau niatnya untuk cuman beberapa hari ya tergantung beberapa hari tadi. Walahu qat'u dzalik idza da'atil haja ila dzalik. Dan boleh bagi dia untuk memutus kalau memang ada kebutuhan, ada hajat. Dalam artian dia pengen mungkin mudik gitu loh. Niatnya 10 hari tiba-tiba diminta mudik misalkan. Itu diperbolehkan. Ya. I'tikaf sunnatun, dikarenakan i'tikaf itu adalah sunnah, wala yajibu bisyuru' fihi idza lam yakun ma'dzuran. Tidak diwajibkan, ya, tidak diwajibkan untuk memulai i'tikaf apabila i'tikaf tadi bukan sesuatu yang dinazarkan. Wa huwa tarjihu Ibnu Qudamah wa Ibnu Hajar wal Utsaimin. Itu tarjihnya Imam Ibnu Qudamah, Ibnu Hajar dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Kemudian yang kedua, laisa liwaqtiha wa haddun mahdud fi asahi aqwalil ahli ilmi. Tidak ada waktu i'tikaf tadi batasan yang telah ditentukan pada pendapat yang paling sahih dari kalangan pendapat para ulama. Jadi kapan pun bisa, ya, tidak mesti di bulan Ramadan. Wala yushtaratu lahu as-shaum walakin ma'as-shaum afdal. Tidak dipersyaratkan harus puasa, akan tetapi kalau dia i'tikaf plus puasa itu afdal. Maksudnya di bulan Ramadan. Yang ketiga, yushra' lil mu'takif ayyukthir min adz-dzikr wa qira'atil Qur'an wal istighfar wad du'a was shalah. Disyariatkan bagi orang i'tikaf untuk memperbanyak zikir, baca Al-Qur'an, istighfar, doa, salat. Wa fi ghairi awqatin nahyi. Wala haraja ayazurahu ba'du ashabihi. Dan juga pada waktu-waktu larangan, boleh zikir, doa dan yang lain tidak masalah. Namun juga diperbolehkan sebagian orang mengunjungi dia, ada punya kawan mengunjungi, wa yatahaddatsa ma'ahu, boleh juga dia ngobrol. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuruhu ba'dul nisa'ihi, sebagaimana dulu Nabi dikunjungi oleh sebagian istri beliau. Wa yatahaddatsna ma'ahu, mereka istri-istri Rasul ngobrol bersama Rasul. Wa zarathu marra Safiyah radhiyallahu anha wa huwa mu'takif. Pernah Safiyah mengunjungi beliau ketika itu beliau sedang i'tikaf. Yang keempat, yustahabbu lil mu'takif al-ishtighal bil qurbi wajtinabihi atau wajtinabuhu ma la ya'nihi min qaulin wa fi'lin. Disunnahkan bagi orang yang i'tikaf al-ishtighal bil qurbi, sibuk dengan ketaatan. Wajtinabuhu ma la ya'ni, serta menjauhi sesuatu yang tidak ada manfaatnya, baik ucapan ataupun perbuatan. Wala yukthirul kalam, jangan banyak ngobrol. Fa inna kathratahu la takhlu min al-lagwi was-saqat was-sibab wal fahsh. Ya, dikarenakan banyak ngobrol itu tidak lepas dari al-lagu. Lagu itu ya gurauan, was-saqat, ucapan-ucapan yang ya sana sinilah, sibab, celaan, fuhsh, omongan kotor. Fa inna dzalika makruhun fi ghairi i'tikaf wa fil i'tikaf aula. Itu makruh. Kalau tidak i'tikaf saja makruh, kalau banyak ngobrol ketika i'tikaf ya lebih layak dikatakan makruh. Kemudian yang kelima, al-i'tikaf sunnatul lirijal wan nisa, sunnah bagi laki-laki dan perempuan. Bima sabata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana ya'takifu fi Ramadan. Berdasarkan riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau i'tikaf pada bulan Ramadan. Wastaqarra akhiran i'tikafu fil ashr al-akhir. Namun sudah tetap terakhirnya beliau i'tikaf di 10 malam terakhir. Awal-awalnya di mana? Yang pertama, kadang yang ke tengah. Wa ka'anna ya'takifu ba'dun nisa'i ma'ahu. Dan dulu terkadang sebagian istri beliau i'tikaf bersama beliau. Summa takafna min ba'dihi alaihi salatu wassalam. Kemudian mereka juga istri Rasul i'tikaf setelah wafatnya Rasul. Wa mahalul i'tikaf al-masajid allati tuqam fiha salatul jamaah. Yang tempat i'tikaf alhamdulillah. Ya rahmat.
Yahdikumullah. Tempat i'tikaf adalah masjid yang ditegakkan padanya salat jamaah. Ya, salat jamaah. Wa idza kana yatakhallal i'tikafuhu jum'atun. Kalau seandainya i'tikafnya tadi di sela-sela oleh Jumat. Fal afdal ayyakuna i'tikafu fil masjidil jami' idza tayassara dzalik. Maka yang afdal i'tikafnya di masjid yang besar kalau memang memungkinkan. Enggak usah enggak diributi. Cuma i'tikaf malam pas panjang lebar. Tanya untuk i'tikaf jam berapa? I'tikaf jam 9, balik jam berapa? Jam 3 sahur. Oh, kalau cek itu dosa enggak ributkan. Itu tidak ada, itu sepakat para ulama, kelar hidup. Yang mereka khilafkan tadi di masjid besar itu kalau berkaitan 10 hari ngefull. Difahami? Makanya kalau harus pengen 10 malam full itu memang asyrul awakhir, maka masuknya sebelum maghrib. Nah, 5:30 tuh masuklah masjid. Keluarnya kapan? Sudah buku terakhir. Adapun kalau masuknya isya pas tarawih, belum genap. Ini termasuk ke apa yang bukan kekeliruan kalau mau dibilang. Kurang jelian lah. Kekurang jelian ikhwan-ikhwan yang pengen i'tikaf. Jadi kalau antum pengen i'tikaf ngefull, pengen tidak keluar masjid, antum mulai dari sebelum maghrib. Hari tanggal 21 itu. Nah, misalkan ini tanggal 21. Malam ini antum maghrib itu antum sudah masuk lah sebelum maghrib. Jadi malam itu memang 10 malam antum ada dalam masjid. Nah, kalau antum masuknya isya, berarti bukan 10 malam. 10 malam kurang sejam. Ya enggak? Mas'alatun khurujul mu'takif, keluarnya orang yang i'tikaf. Qala Syekh Al-Utsaimin, wa amma khurujuhu minal masjid faqad qassamahu al-fuqaha ila thalathati aqsam. Keluarnya orang yang i'tikaf dari masjid itu ada 3 macam. Al-qismul awal jaizun, jenis yang boleh. Wa wal khuruj li amrin la budda minhu syar'an, yaitu keluar dikarenakan ada urusan yang harus dikerjakan secara syariat. Au taba'an, atau secara tabiat. Secara tabiat. Kasalali salatil jum'ah, seperti keluar ingin salat Jumat. Boleh enggak? Boleh. Wal akal wa syurb, makan minum. Ilam yakun lahu min man ya'tihi, kalau enggak ada orang yang ngantari. Bihimah, ngantari makan dan minum. Wal khuruj lil wudu, keluar untuk wudu. Boleh. Wal ghusl al wajibain, mandi wajib. Wal qada'i hajatil baul wal ghaid bi abi bi akah. Masak di masjid tak boleh kan? Al-qismu tsani al-khuruj li ta'atin wa la tajibu 'alaika iyadatil marid, keluar dalam rangka untuk menjalankan ketaatan. Enggak wajib bagi dia ketaatan yang enggak wajib, seperti mengunjungi orang sakit, wa syuhudul janazah, menyaksikan jenazah. Fa in ishtaratahu fi ibtida'i i'tikafi jaza wa illa falah. Kalau memang dia adakan istirat di awal-awal i'tikaf, maka itu boleh. Kalau tidak ada, maka tidak diperbolehkan. Difahami? Antum niat i'tikaf idil dalam hati antum atau mengatakan anak akan i'tikaf di masjid ini kecuali mengunjungi jenazah, kecuali taklim misalkan. Al-qismu tsalits al-khuruj li amrin yunafil i'tikaf, keluar dikarenakan ada urusan yang meniadakan maksud dari i'tikaf. Kalau khuruj lil bai' wa syira', pengen beli Indomie, keluar. Wa jima' ahlihi, gaul istri. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu fa hadza la yajuz wala la bi syartin wala bi ghairi syartin. Ini tidak diperbolehkan, baik ada isyarat di awal ataupun tidak ada isyarat. Wallahu taala alam.